Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Christian Wahyu Budianto, menggembalakan di Gereja Baptis Indonesia Lerep. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dalam program pemuritan keluarga PPA Yabes. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Keluarga yang Menjadi Teladan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu yang kau nyatakan dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat pengertian, sehingga kami boleh bersama-sama membaca, mempelajari, dan bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama belajar mengenai keluarga yang menjadi teladan. Kita akan menyimak di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 18 ini, Lukas mengabadikan sebuah keluarga yang sungguh mengasihi dan takut akan Tuhan. Keluarga ini menjadi teladan yang bisa kita tiru oleh keluarga-keluarga Kristen masa kini. Keluarga ini adalah keluarga Aquila dan istrinya Priscilla. Keluarga Kristen di masa gereja mula-mula ini merupakan keluarga yang sangat mengasihi dan takut akan Tuhan. Mereka adalah keturunan orang Yahudi Tulen. Mereka berasal dari kota Pontus atau sekitar area atau daerah di Alexandria. Sebagai sebuah keluarga, Bapak Ibu Saudara, seperti halnya dengan keluarga kita, tentunya mereka juga menghadapi pergumulan yang sama dengan keluarga-keluarga kita. Mereka menghadapi masalah ataupun pergumulan dari dalam maupun pergumulan yang dari luar. Tetapi kalau kita melihat bagaimana perjalanan keluarga Aquila dan Priscilla ini, sangat menarik. Di dalam pergumulan masalah yang mereka hadapi, mereka sebagai suami istri saling bahu-membahu menghadapi pergumulan yang mereka hadapi. Mereka juga seringkali berpindah-pindah tempat tinggal. Contohnya, mereka berpindah dari Roma ke Korintus karena Kaisar Claudius melarang orang Yahudi tinggal di Roma. Sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan, mereka dipertemukan dengan Paulus. Pertemuan mereka dengan Paulus membawa kesan yang begitu mendalam bagi Paulus sendiri. Sehingga Paulus dalam surat-suratnya sering menyebut keluarga ini, menyebut nama mereka, Aquila dan Priscilla. Contohnya di beberapa surat yang disampaikan oleh Paulus, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 19, di dalam Roma 16 ayat 3, di dalam 1 Korintus 16 ayat 19, bagaimana Paulus juga menyapa nama mereka. Paulus terkesan atas kehidupan keluarga mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah mereka dan pernyataan Paulus, keluarga ini dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Kristen masa kini. Bagaimana keluarga Kristen memberi dampak, memberi teladan bagi sekitar dan bahkan bagi keluarga-keluarga yang lain. Sehingga keluarga-keluarga Kristen masa kini juga dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain, melihat contoh dari keluarga Aquila dan Priscilla. Kita akan belajar dari dua hal yang diteladankan oleh keluarga Aquila dan Priscilla. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi keluarga yang sehati. Menjadi keluarga yang sehati.
Bagaimana kita melihat perjalanan Aquila dan Priscilla dalam berbagai tantangan yang mereka alami. Mereka menghadapi tantangan bersama-sama, bersehati, dan bahkan ketika mereka diminta pindah, mereka pindah bersama-sama dan mereka menikmati itu. Kesehatian dalam membangun rumah tangga itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Karena kesehatian bisa menjadi sarana Tuhan memberkati hidup rumah tangga kita. Jadi kesehatian di dalam keluarga itu sangatlah penting. Membangun kesehatian itu sangatlah penting. Karena kesehatian bisa menjadi sarana Tuhan memberkati hidup keluarga atau rumah tangga kita. Jika anggota keluarga sehati, saya percaya maka sehati pula untuk taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Sehingga nyata apa yang saya katakan, apabila ada kesehatian di dalam keluarga, itu menjadi sarana Tuhan untuk memberkati kehidupan keluarga. Karena keluarga itu taat kepada Tuhan dan menjalankan kebenaran firman-Nya. Pasti ada berkat Tuhan melimpah di dalam keluarga tersebut. Ada berkat sukacita, ada berkat damai sejahtera, ada berkat-berkat yang lain, dan bahkan berkat keharmonisan di dalam keluarga ketika ada kesehatian di dalamnya. Sehingga menjadi berkat kalau ada kesehatian, ya, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh keharmonisan akibat kesehatian itu bisa menjadi berkat dan bahkan teladan bagi orang lain dan bahkan teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Ketika ada masalah diselesaikan bersama-sama. Saya percaya di dalam keluarga kita pasti ada pendapat yang berbeda-beda. Dari suami, dari istri, mungkin dari anak-anak. Tetapi bagaimana kita menggunakan kesehatian itu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Bisa dengan cara dikomunikasikan bersama-sama, diputuskan bersama-sama dengan hati, kemudian didoakan bersama-sama, dan terakhir didukung, disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Sehingga keluarga kita ketika bersehati di dalam menyelesaikan persoalan pergumulan, keluarga kita tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, dan bahkan ada keharmonisan. Saya pernah melihat keluarga yang begitu luar biasanya. Masalah sedikit sampai keluar, sampai tetangganya dengar masalah itu. Tetapi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, mari dengan kesehatian, meskipun di tengah keluarga ada pendapat yang berbeda-beda, tetapi kita selesaikan cara komunikasi bersama, didoakan bersama, dan dilakukan bersama. Sehingga keluarga kita penuh berkat dan bahkan menjadi teladan bagi orang-orang dan keluarga-keluarga lain di sekitar kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang sehati. Kemudian yang kedua, menjadi keluarga yang terbeban bagi pekerjaan Tuhan. Menjadi keluarga yang terbeban bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat kisah dari keluarga Aquila dan Priscilla, setelah mereka menerima keselamatan, mereka sangat terbeban dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana kisahnya begitu luar biasa ketika mendukung pekerjaan Tuhan. Terlebih keluarga ini juga menampung Rasul Paulus yang sebagai hamba Tuhan. Mereka menampung Paulus di dalam pelayanannya selama 1,5 tahun di tempat di mana mereka tinggal. Mereka sangat terbeban bagi pekerjaan Tuhan yang saat itu disampaikan atau dilakukan oleh Rasul Paulus. Mereka mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus bahkan selama 1,5 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak keluarga yang kurang memahami akan hal ini. Bagaimana keluarga ketika dipersatukan oleh Allah menjadi keluarga Kristen yang sejati, seharusnya keluarga itu juga terbeban juga bagi pekerjaan Tuhan. Tidak sekedar dipersatukan selesai, tetapi Tuhan ingin memperbaiki citra ya, keluarga. Karena ketika kita melihat bagaimana Allah menciptakan lembaga ilahi, yang pertama adalah keluarga. Tetapi karena dosa, citra dalam keluarga itu hilang. Nah, di dalam pemulihan ini Tuhan ingin juga memakai keluarga-keluarga
yang terbeban bagi pekerjaan Tuhan. Kita melihat bagaimana kisah Aquila dan Priscilla. Mereka menampung Paulus sebagai hamba Tuhan untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil selama 1,5 tahun. Banyak keluarga yang kurang memahami akan hal ini, sehingga tidak sedikit persoalan dalam keluarga atau rumah tangga itu ada. Salah satunya disebabkan ketika salah satu suami atau istri yang aktif melayani Tuhan, sedangkan yang satunya pasif dan bahkan tidak mendukung. Itu menjadi batu sandungan, itu tidak menjadi berkat di dalam keluarga kita. Dan terlebih ketika saya melayani di satu gereja, ketika saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan di salah satu gereja, saya melihat bagaimana satu keluarga datang bersama-sama ke dalam gereja. Suami, istri, anak-anak mereka turun dari kendaraan bersama-sama. Itu suatu yang penuh sukacita ketika jemaat yang lain melihat, wah luar biasa, keluarga ini menjadi berkat dan bahkan menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Mereka bersama-sama. Ya, sedangkan saya juga pernah bertanya kepada jemaat sendiri ketika mereka datang ke gereja, istrinya di mana? Anaknya di mana? Si suami ini menjawab, tidak tahu. Mungkin jalan-jalan. Nah, itu yang membuat saya sedih. Bagaimana hari Minggu menjadi hari Tuhan, di mana keluarga dipulihkan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan saya sangat senang sekali ketika melihat keluarga di atas altar bersama-sama melayani Tuhan. Bapaknya menjadi WL, istrinya menjadi singer, anaknya menjadi pemain musik. Wah, sungguh luar biasa sekali. Mereka bisa bersama-sama melayani Tuhan, terbeban dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika orang melihat, sungguh luar biasa keluarga ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya dua hal tadi yang kita pelajari dari Aquila dan Priscilla. Mereka menjadi keluarga yang sehati dan bahkan mereka menjadi keluarga yang terbeban bagi pekerjaan Tuhan. Paulus sangat luar biasa melihat pekerjaan, melihat kesehatian, keterbebanan keluarga ini. Sehingga Paulus mencatat di suratnya, menyapa mereka di suratnya. Biarlah ini menjadi teladan kita sebagai keluarga-keluarga dan bahkan keluarga-keluarga Kristen, supaya keluarga kita menjadi berkat dan bahkan menjadi teladan bagi orang-orang dan keluarga-keluarga yang lain. Dengan hidup bersehati bersama dengan keluarga kita, dan yang kedua punya beban bagi pekerjaan Tuhan, sehingga keluarga kita boleh menjadi berkat dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga dan orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.